Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu Widaningsih, NIM 19060011, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Menggunakan Pendekatan Kontekstual Berbantuan Aplikasi PowerPoint untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar pada materi pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 siswa kelas 1 SD Pangkalan Kota Bandung. Baiklah, kita lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan, di mana terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang pertama yaitu dilatar belakangi oleh kondisi ideal. Kondisi ideal yang pertama yaitu sebagai seorang pendidik, hendaknya selalu mengikuti perkembangan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, salah satu kompetensi yang penting dimiliki oleh seorang guru adalah menggunakan bahan ajar. Seorang guru dapat menggunakan atau membuat bahan ajar berbasis teknologi sesuai dengan cakupan materi. Kemudian, dari kondisi ideal di sini, peneliti menemukan kondisi faktual di mana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, guru mengalami keterbatasan pada ilmu teknologi. Kemudian, permasalahan lain, proses pembelajaran di sekolah masih satu arah yang menggunakan metode ekspositori, artinya masih berpusat pada guru. Kemudian, terkadang guru juga masih terbawa dengan kebiasaan lama, yakni mengajar dengan menggunakan metode ceramah. Dari kondisi faktual yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan solusi untuk memecahkan masalah ini, yaitu diantaranya aplikasi PowerPoint cukup menarik digunakan dalam mengembangkan bahan ajar. Terlebih di SD Pangkalan Kota Bandung belum pernah menggunakan aplikasi PowerPoint sebagai media pembelajaran, sehingga saya sebagai seorang peneliti tertarik untuk menggunakan aplikasi PowerPoint sebagai media pembelajaran dalam mengembangkan bahan ajar ini. Kemudian, solusi yang kedua yaitu pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang dapat membantu guru dalam menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata, di mana hal ini sesuai dengan karakteristik siswa kelas 1, di mana siswa kelas 1 masih berpikir secara konkret. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan bahan ajar materi tema 7 subtema 1 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint pada siswa kelas 1 SD Pangkalan Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar materi tema 7 subtema 1 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint pada siswa kelas 1 SD Pangkalan Kota Bandung. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar materi tema 7 subtema 1 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint. Yang keempat, bagaimana kemampuan kognitif siswa terhadap bahan ajar materi tema 7 subtema 1 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint. Dan yang kelima, bagaimana aktivitas belajar siswa kelas 1 SD Pangkalan Kota Bandung yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint pada materi tema 7 subtema 1. Baik, kita lanjutkan dengan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar dengan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 1 SD Pangkalan Kota Bandung.
Yang kedua, kelayakan bahan ajar materi tema 7 subtema 1 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint pada siswa kelas 1 SD Pangkalan Kota Bandung. Yang ketiga, respon siswa terhadap bahan ajar materi tema 7 subtema 1 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint. Dan yang keempat, kemampuan kognitif siswa terhadap bahan ajar materi tema 7 subtema 1 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint. Serta yang kelima, aktivitas belajar siswa kelas 1 SD Pangkalan Kota Bandung yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint pada materi tema 7 subtema 1. Nah, selanjutnya kita ke bab 2, yaitu kajian teoritis. Di mana dalam kajian teoritis ini terdiri dari bahan ajar. Bahan ajar adalah semua perangkat pembelajaran atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk keperluan suatu proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar merupakan salah satu kegiatan implementasi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada pendekatan kontekstual. Metode kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang diambilnya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu ada aplikasi PowerPoint. PowerPoint adalah program aplikasi presentasi yang merupakan salah satu program aplikasi komputer di bawah Microsoft Office. Program aplikasi ini merupakan program untuk membuat presentasi yang dapat dijadikan untuk media pembelajaran. Selanjutnya ada aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan kegiatan atau tindakan baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh individu untuk membangun pengetahuan dan keterampilan dalam diri melalui kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik di SD merupakan pembelajaran yang menyatukan atau mengintegrasikan semua aspek baik pengetahuan, sikap, dan psikomotor siswa yang mana setiap mata pelajaran dijadikan satu sehingga disebut ke dalam tema dan subtema. Bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian Research and Development atau R&D. Artinya penelitian pengembangan. Adapun model penelitian pengembangan yang dipilih dalam penelitian ini adalah model ADI, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Penelitian ini tentu saja dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah produk bahan ajar. Adapun prosedur penelitian yang digunakan terdiri dari tahap analisis atau analyze, tahap perancangan atau design, tahap pengembangan atau development, kemudian tahap implementasi atau implementation, dan tahap evaluasi atau evaluation. Prosedur penelitian ini didasarkan pada model pengembangan R&D yang digunakan, yaitu model ADI. Adapun subjek dan lokasi penelitian ini yaitu
terdiri dari skala kecil dan skala besar. Skala kecil terdiri dari 10 siswa kelas 1 yang memiliki kemampuan inteligensi tinggi, sedang, dan rendah. Adapun skala besar yaitu sebanyak 28 siswa. Kemudian penelitian ini dilakukan di SD Pangkalan yang beralamat di Jalan Cibolerang nomor 02-92A, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan, Ciparai, Kota Bandung. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu instrumen draft product yang akan divalidasi oleh validator ahli yang terdiri dari ahli materi, ahli media, dan praktisi. Adapun uji coba instrumen ini, yang pertama yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, teknik pengumpulan data, dan prosedur pengolahan data. Nah, seluruh data hasil penelitian diolah dan dianalisis menggunakan program IBM SPSS 25 for Windows dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji paired sample t-test, dan yang ketiga uji n-gain. Sekarang kita lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar materi pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint siswa kelas 1. Di mana proses ini terdiri dari proses analyze atau analisis, yaitu menganalisis kebutuhan dengan melakukan observasi di SD Pangkalan Kota Bandung. Kemudian yang kedua yaitu atau proses yang kedua perancangan atau desain. Peneliti menyusun atau mendesain perangkat pembelajaran yang dibutuhkan, yang terdiri dari silabus, RPP, media pembelajaran, LKPD, hasil tes kemampuan kognitif, dan lain-lain. Kemudian pengembangan atau development. Dalam tahap pengembangan dilakukan dengan mendesain tampilan PowerPoint sebagai media pembelajaran dan juga mendesain LKPD supaya dapat dipahami oleh peserta didik siswa kelas 1. Kemudian proses yang keempat yaitu implementasi atau implementation, di mana setelah pengembangan dilakukan, maka bahan ajar tersebut diimplementasikan dengan cara divalidasi oleh para ahli yang terdiri dari ahli materi, ahli media, dan praktisi. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang kelima yaitu tahap evaluasi atau evaluation. Peneliti melakukan evaluasi hasil produk bahan ajar yang telah dikembangkan dengan melihat respon siswa. Nah, selanjutnya yaitu analisis kelayakan bahan ajar materi pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint siswa kelas 1, di mana seperti yang terlihat dalam tabel data hasil validasi bahan ajar oleh ahli materi dan praktisi di mana aspek yang dinilainya terdiri dari kelayakan isi, kelayakan kebahasaan, penyajian materi, dan evaluasi materi. Di sini terlihat rata-rata skor total yang telah diberikan oleh ahli materi dan praktisi sebesar 95,24% dari 100%. Adapun data hasil validasi bahan ajar oleh ahli media, di mana aspek yang dinilainya yaitu ukuran media, cover, dan desain isi. Ahli media memberikan skor dengan rata-rata skor total 75%. Nah, di sini
Jika rekapitulasi hasil uji kelayakan produk bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint oleh validator, yaitu dapat dilihat bahwa rata-rata skor total yang diberikan oleh para ahli yaitu 85,13% dari 100%. Berdasarkan hasil kualifikasi dari rata-rata tersebut, maka bahan ajar yang telah dikembangkan ini dinyatakan sangat layak digunakan. Selanjutnya yaitu analisis respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint. Data penilaian respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint ini dilihat dari aspek yang dinilainya, yaitu tampilan bahan ajar dan karakteristik bahan ajar, di mana dari hasil respon siswa, rata-rata skor yang didapatkan dari 28 responden atau 28 siswa yaitu 3,12 untuk aspek yang pertama dari 4. Di sini saya menggunakan skala 4. Jadi rata-rata skor yang didapatkan adalah 3,12 dari 4. Kemudian dari aspek karakteristik bahan ajar, dari 28 responden jika dirata-ratakan mendapatkan rata-rata skor 3,10 dari 4, di mana rata-rata skor total dari kedua aspek tersebut yaitu 3,11. Adapun nilai 3,11 atau skor 3,11 merupakan skor yang berkategori baik. Artinya, respon siswa terhadap bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint ini dikatakan baik digunakan untuk siswa kelas 1. Selanjutnya yaitu analisis kemampuan kognitif siswa terhadap bahan ajar materi tema 7 subtema 1 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint. Rekapitulasi nilai kemampuan kognitif dan aktivitas belajar pada materi pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 siswa kelas 1 SD dapat dilihat di sini ada kemampuan kognitif, di mana kemampuan kognitif siswa menggunakan pendekatan kontekstual ini dapat dilihat dari hasil pretest dan posttestnya, di mana di sini rata-rata hasil penilaian pretest yaitu siswa mendapatkan nilai rata-rata 59,9, sedangkan pada rata-rata nilai posttest yaitu 75,7. Artinya dari hasil pretest dan posttest terhadap bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint ini mengalami peningkatan. Sedangkan respon aktivitas belajar siswa yaitu didapatkan rata-rata sebesar 82 dari 100. Artinya, aktivitas belajar ini dapat berkategori siswa aktif mengikuti pembelajaran. Adapun untuk uji normalitas data pretest dan posttest kemampuan kognitif tematik tema 7 subtema 1 siswa kelas 1 SD berdasarkan nilai yang diperoleh di sini dari hasil pretest adalah 0,200, di mana 0,200 ini lebih dari 0,05, dan untuk data posttest yaitu 0,064, di mana 0,04 ini lebih dari 0,05. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian bahwa nilai pretest dan posttest dalam kemampuan kognitif siswa pada pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji NGEN data pretest dan posttest kemampuan kognitif tema 7 subtema 1 siswa kelas 1 SD. Berdasarkan nilai yang diperoleh
Nilai efektivitas GAIN dari data kemampuan kognitif pretest dan posttest tematik tema 7 subtema 1 sebesar 65,7%. Sesuai dengan kriteria pengujian bahwa bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint cukup efektif digunakan dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 1 SD maupun dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Selanjutnya yaitu ada uji NGAIN data pretest dan posttest kemampuan kognitif tema 7 subtema 1 siswa kelas 1 SD, di mana berdasarkan data yang diperoleh, nilai NGAIN dari data kemampuan kognitif pretest dan posttest tematik tema 7 subtema 1 adalah 0,657 sesuai dengan kriteria pengujian bahwa nilai NGAIN mendapatkan kriteria sedang. Artinya, terdapat peningkatan kemampuan kognitif siswa kelas 1 sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Nah, setelah mendapatkan hasil NGAIN dari data pretest dan posttest, selanjutnya dilakukan uji persentase efektivitas NGAIN yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint dalam meningkatkan aktivitas belajar serta meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Nah, berikut dapat dilihat tabel uji efektivitas GAIN menggunakan program IBM SPSS for Windows pada lampiran atau pada tabel tersebut. Nah, berdasarkan tabel yang diperoleh, nilai efektivitas GAIN dari data kemampuan kognitif pretest dan posttest tematik tema 7 subtema 1 sebesar 65,7% sesuai dengan kriteria pengujian bahwa bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint cukup efektif digunakan dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 1 SD maupun dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa kelas 1 SD. Setelah dilakukan uji normalitas, dilakukan uji paired sample t-test, data pretest dan posttest kemampuan kognitif tematik tema 7 subtema 1 siswa kelas 1 SD, di mana berdasarkan data yang diperoleh, nilai signifikansi dari data kemampuan kognitif pretest dan posttest tematik tema 7 subtema 1 adalah 0,000. Ya, artinya 0,00 ini kurang dari 0,05, di mana sesuai dengan kriteria pengujian bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada kemampuan kognitif siswa kelas 1 sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Artinya, perlakuan yang diberikan terhadap siswa kelas 1 dengan bahan ajar yang dikembangkan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan kognitif siswa. Baik, kita lanjut ke bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang pertama, dalam proses penelitian pengembangan yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari beberapa tahap dalam mengembangkan bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint. Seperti yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa tahapan dalam proses pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual ini terdiri dari tahap analyze, design, development, implementation, dan evaluation. Kemudian yang kedua, produk bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint dinyatakan layak digunakan untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint mendapatkan respon baik dari siswa. Dan yang keempat, pencapaian kemampuan kognitif siswa meningkat setelah mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint.
Serta yang kelima, aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan setelah mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint. Adapun saran dari peneliti yaitu yang pertama, untuk menjadi bahan ajar tetap bagi siswa, maka perlu adanya perbaikan pada bahan ajar dari aspek kelayakan isi, penyajian, dan bahasa, dikarenakan bahan ajar yang dikembangkan belum memenuhi nilai ideal 100%. Penilaian kelayakan dari ahli media, materi, dan praktisi. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya implementasi bahan ajar lebih dikembangkan karena pada penelitian ini, implementasi bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi PowerPoint masih sangat terbatas karena hanya dilakukan pada siswa kelas 1 SD pada SD Pangkalan Kota Bandung sebanyak 28 siswa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.